Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Tengah ramai mengenai mata kuliah Islamologi di STT Nias yang bocor di media sosial. Jadi kemudian ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip mencari keuntungan itu menggoreng isu ini supaya menjadi panas dan ya ribut lah gitu ya. Nah, salah satunya adalah Zuma, di mana dia dan teman-temannya itu meminta pemerintah untuk segera mengusut STT Nias dan menutupnya. Bahkan bukan hanya STT Nias, tapi juga STT-STT yang lain yang kedapatan mengajarkan hal-hal yang merusak seperti ini katanya. Mari kita lihat videonya. Tambahkan sedikit ya, teman-teman. Silakan. Nanti bagaimana caranya supaya kita mendesak pada Kementerian Pendidikan ya untuk menutup semua sekolah teologi yang ada di Indonesia ini. Setuju. Ya, karena ini sangat mengkhawatirkan. Ini sangat membahayakan. Karena isinya mengajarkan kebencian dan penghujatan terhadap Islam. Ini pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus turun tangan. Karena kalau dibiarkan ini bahaya. Ini ancaman yang sangat luar biasa yang bisa merusak keharmonisan anak bangsa lintas agama. Ini kalau toh kedepannya juga atau ada ditemukan juga pondok-pondok pesantren yang menanamkan kebencian seperti ini, tutup juga. Sekolah tinggi Islam kalau ada yang menanamkan juga kristenisasi seperti ini, tutup juga. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini nggak bisa dibiarkan. Sebuah lembaga resmi, sebuah lembaga pendidikan menanamkan kebencian kepada anak bangsa, kepada salah satu agama yang resmi di negara ini, itu ancaman buat negara. Itu ancaman. Adanya kekuatan yang digalakkan kemudian yang didukung oleh lembaga pendidikan untuk membenci salah satu agama di Indonesia ini, itu ancaman. Ancaman bagi keutuhan Indonesia ini. Dikatakan Indonesia ketika agama Islam dan agama yang lainnya saling rangkul satu sama lain. Tapi yang mereka pertontonkan ini sudah melampaui batas. Ini sudah tidak bisa dimaafkan yang kayak gini. Nggak bisa. Nggak bisa sekedar hanya minta maaf. Nggak ada. Saya minta kalau bisa ini ditangkap semua ini. Pendiri-pendiri sekolah yang kayak begini ini ditangkap ini. Kenapa ditangkap? Karena mengajarkan tentang Islam tidak sesuai dengan kaidah Islam. Jadi kita sudah mendengar bersama ya apa yang disampaikan Zuma ini. Saya mau tanya, apa hak dan kewenangan dia di Indonesia ya sehingga dia mengintervensi Kementerian Pendidikan untuk menutup semua STT? Jabatanmu apa? Kalaupun memang ada sesuatu yang tidak pas yang diajarkan di STT Nias mengenai mata kuliah Islamologi, kan ini di lingkungan akademis, ya kan? Pertanyaan saya, apakah sekolah tinggi Islam ataupun pondok-pondok pesantren tidak mengajarkan Kristologi? Nanti saya akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini ya. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan Zuma tadi itu ya. Ini hanya masalah pengajaran di salah satu STT. Kok dia meminta semua STT untuk ditutup? Kan ngawur ini namanya kan ya. Jadi aneh memang orang-orang seperti ini. Nah, saya mau perlihatkan sebuah video di mana ada salah satu pondok pesantren yang mengundang Kainama untuk mengajar kuliah umum Kristologi. Nah, apa yang dilakukan oleh Kainama? Mari kita menyaksikannya. 27 Februari 380 Masehi baru ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Trinitas. Amin. Baru ada. Apa keputusan ini? Namanya
Edik Tesalonika atau Cunctos Populos keluarnya tanggal 27 Februari jam 3 sore tahun 380 Masehi yang bikin namanya Kaisar Theodosius. Yesus itu tahun berapa diangkat oleh Allah ke langit? Tahun 33 Masehi. Bedanya 380 tahun. Yesus tidak tahu urusan apa-apa. Hei, 380 Masehi, mamen. Oleh sebab itu Al-Quran tepat sekali mencatat. Ketika Allah bertanya, Isa, apakah engkau mengajarkan kepada umatmu untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan? Isa menjawab, ya Allah, mana mungkin aku mengatakan hal sedemikian? Dia nggak tahu apa-apa, orang timbulnya 380 Masehi, 381 tahun setelah beliau naik ke atas. Terus sekarang kalau Kainama ngomong kristologi disalahkan, gimana kawan? Asal Bapak Ibu semuanya tahu bahwa Kainama sedang mengajar kristologi di pondok pesantren Gontor. Tadi Kainama mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau Trinitas. Nah, itu dengan ketidakpercayaannya dia kepada Trinitas, artinya dia sedang menghina gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa kekristenan baru muncul tahun 380 atau 380 tahun katanya dia. 380 Masehi. Tahun 380 Masehi itu kekristenan bukan baru muncul, tapi itu baru dijadikan sebagai agama resmi oleh Kekaisaran Romawi. Ingat ya, beda ya. Kristen dengan menjadi agama resmi itu berbeda. Karena Kristen itu sudah ada sejak abad pertama, yaitu di Antioquia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, di mana orang-orang percaya disebut dengan orang Kristen. Itu sebuah kata penghinaan bagi orang percaya ya. Tapi kemudian menjadi identitas bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Jadi Kainama ini mengajarkan kebohongan tentang kekristenan di kampus Gontor. Apakah si Zuma ini berani mengatakan hal yang sama kepada Gontor dan juga Kainama? Ayo, fair lah. Kalau kamu mau hal itu dilakukan kepada sekolah-sekolah Kristen yang katanya memecah belah tadi itu, ancaman tadi itu, coba kamu ngomong seperti ini kepada Gontor dan juga Kainama. Berani nggak menyuruh Kainama untuk ditangkap karena dia mengajarkan kebohongan seperti ini di kampus? Ya, sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.